kemudian Muhammad Salman Darwis SH MHLI, dan Saudara Ajis Yanuar SH MH MM. Demikian Yang Mulia kuasa hukum yang hadir hari ini. Terima kasih. Dan tambah lagi Yang Mulia, Ya. para prinsipal tetap hadir hari ini. Pertama, Rismon Hasiholan Candipar, mohon berdiri. Berdiri, tetap berdiri sebentar. Disuruh Kemudian duduk, Pak. Duduk. Dr. Silakan. Tiba, silakan. Ya, duduk kembali. Kemudian Mas Roy. Oke, itulah prinsipal dan kuasa hukum yang hadir hari ini, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya memperkenalkan diri saja, Pak, tidak perlu berdiri itu. Tapi ini karena apanya banyak, pengikutnya banyak, jadi supaya kelihatan. Begitu, Pak, ya? Nomor 50, dipersilahkan. Siapa yang hadir? Pak Refli itu udah lagi mengurangi bicara bulan puasa, Pak. Jadi Bapak aja begitu. Baik, Yang Mulia. Silakan, Hari siapa yang ini hadir? sesudah 14 hari untuk perbaikan kami hadir dan kami perkenalkan kembali yang kuasa hukum yang hadir. Pertama adalah Dr. Refli Harun SHMH LLM, kemudian Dr. Randus Abdullah Al-Katiri SHMBA, silakan tunjuk tangan setidaknya. Ya. Kemudian Dr. Fadli Nasution SHMH, kasih kode. Oke. Sudah, Kemudian Pak. Biasa aja, Pak. Nggak usah. Joni Silalahi, sarjana hukum. Oke. Kemudian M. Tony Soehartono SH. Kemudian saya sendiri Jahmar Girisang SHMH. Selanjutnya Ramdan Syah SHMH. Kemudian H. Mulyadi SHMH. Kemudian Muhammad Salman Darwis SH MHLI, dan Saudara Ajis Yanuar SH MH MM. Demikian Yang Mulia kuasa hukum yang hadir hari ini. Terima kasih. Dan tambah lagi Yang Mulia, Ya. para prinsipal tetap hadir hari ini. Pertama, Rismon Hasiholan Candipar, mohon berdiri. Berdiri, tetap berdiri sebentar. Disuruh Kemudian duduk, Pak. Duduk. Dr. Silakan. Tiba, silakan. Ya, duduk kembali. Kemudian Mas Roy. Oke, itulah prinsipal dan kuasa hukum yang hadir hari ini, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya memperkenalkan diri saja, Pak, tidak perlu berdiri itu. Tapi ini karena apanya banyak, pengikutnya banyak, jadi supaya kelihatan. Begitu, Pak, ya? Permohonan nomor 50. Tolong disampaikan apa saja yang diperbaiki dan di halaman berapa, Pak Refli, ya? Iya, terima Silakan. kasih Yang Mulia Profesor Salistra, Dr. Adis Kadir, dan Dr. Ridwan Mansur. Permohonan yang kami perbaiki ini cukup banyak signifikan perubahannya. Ya. Jadi kalau tadi 46 paragraf, sekarang jadi 92 paragraf. Gara-gara Yang Mulia memberikan banyak nasihat, jadi kami ikuti nasihat tersebut. Ya. Kemudian dalam bagian awal ya, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini diajukan oleh pemohon pertama Dr. T. Fauziat Yasuma, pemohon kedua Dr. KRMT Roy Suryono di Projo. Itu kemarin nggak berubah ya pemohonnya, ya? Ya, tidak Dilanjutkan berubah. saja, Pak Pemohon Refli. ketiga Dr. Rismon Hasiholan. Urutan Yang Mulia, penegasan saja. Silakan. Kemudian soal kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tambahkan soal PMK nomor 7 tahun 2025 sebagaimana dinasihatkan Yang Mulia pada sidang pendahuluan kemarin. Oke, di halaman 4. Nah, ya, di halaman 4. Kemudian kedudukan hukum legal standing pemohon, kami berusaha mengkaitkan apa yang dialami oleh prinsipal. Kami sertakan bukti Jokowi's White Paper, buku karya mereka, dan juga kami sertakan penetapan mereka sebagai tersangka dan uraian-uraian yang menjelaskan kerugian konstitusional yang mereka alami, yang bukan hanya potensial tapi juga faktual akibat adanya
pasal-pasal yang dimohonkan karena secara nyata dan faktual mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan. Itu yang mulia. Ya. Sementara pasal-pasal yang kami mohonkan itu yang mulia ada pengurangan dan ada penambahan. Jadi pengurangannya itu, penambahannya dulu ya. Penambahannya itu kami sertakan jungto-jungtonya. Misalnya pasal Undang-Undang ITE itu sanksi pidananya ada di pasal lain kami tambahkan. Tapi esensinya sama. Kemudian yang kami kurangi adalah pasal 32 ayat 2 itu tidak kami masukkan karena ternyata tidak masuk dalam penersangkaan. Dan kemudian kami juga masukkan pasal baru 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Itu terkait dengan ujaran kebencian. Jadi pasal 622 huruf R itu menghapuskan pasal 28 ayat 2. Tapi kami tetap tandem karena argumentasinya kurang lebih sama dan kemudian masih dipakai dalam panggilan terakhir oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami tandemkan 28 dan kemudian kalau dia digantikan dengan pasal 243 ayat 1 tersebut. Itu mengenai yang dimohonkan. Kemudian mengenai pokok-pokok permohonan kami menambahkan satu batu uji yaitu tentang negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian kami uraikan secara lebih banyak hal-hal yang perlu dan penting untuk diuraikan. Dan ini berada dalam termasuk juga kami misalnya tambahkan bahwa kecenderungan defamation atau pencemaran nama baik itu dihapuskan di negara-negara lain sebagaimana pernah disampaikan di sidang ini juga. Dan di dalam pokok permohonan itu kami berangkat dari paradigma begini yang mulia. Mungkin secara ini yang kami inginkan itu adalah sesungguhnya bagaimana kalau kerja-kerja publik itu tidak bisa dikriminalkan sepanjang dia itu memang untuk dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Makanya rumusan-rumusan yang kami rumuskan misalnya terhadap akademisi, peneliti atau aktivis karena prinsipal ini masuk dalam ketiga kategori itu. Mereka akademisi, tapi juga mereka juga peneliti, tapi mereka juga aktivis. Jadi kita katakan yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain. Baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Itu inti dari perbaikan permohonan kami yang sangat fundamental. Itu untuk pasal-pasal defamation. Tapi untuk pasal-pasal yang terkait dengan misalnya teknis processing di dalam image processing misalnya, di mana pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan kepada RRT juga, kami mengatakan itu tidak boleh seharusnya digunakan pasal tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang memang dimaksudkan untuk melakukan kajian, penelitian, dan demi kepentingan publik serta dilakukan dengan niat yang baik. Begitu yang mulia. Oke. Jadi, ya. Sudah selesai? Ya, intinya adalah sebenarnya walaupun kami tidak masukkan di masa depan, kami menginginkan yang namanya kerja-kerja publik atau public affairs itu tidak lagi bisa dipidanakan. Kalaupun ada, ya mereka silakan tuntut secara perdata. Jadi tidak ada lagi orang yang kemudian mengalami ketakutan hukum, chilling effect, gara-gara setiap saat harus melakukan self censorship karena jangan-jangan omongan saya akan diadukan, akan dipidanakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Oke, lanjut ke petitum. Ya, petitumnya agak panjang, saya akan singkat ya.